Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andre Valenti. Baik, pada video kali ini saya akan bercerita tentang video yang telah diberikan oleh Bapak Haji Mursalin. Baik, di sini untuk judul videonya sendiri yaitu faktor politik yang mempengaruhi bisnis. Jadi faktor politik memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa faktor politik yang mempengaruhi bisnis antara lain yaitu ada kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti kebijakan fiskal, pajak, subsidi, dan kebijakan moneter, suku bunga, cadangan wajib, dapat langsung mempengaruhi biaya operasional dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada regulasi. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti peraturan lingkungan, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen dapat mempengaruhi cara beroperasi dan berinovasi. Selanjutnya ada ketidakpastian politik, instabilitas politik, perubahan pemerintah atau ketegangan politik dapat menciptakan ketidakpastian di pasar yang dapat mengganggu perencanaan strategis dan investasi jangka panjang. Yang selanjutnya ada hubungan internasional. Kebijakan luar negeri dan perdagangan internasional yang diambil oleh pemerintah dapat mempengaruhi pasar global, akses pasar baru, tarif perdagangan, dan persyaratan ekspor-impor. Selanjutnya ada perubahan hukum. Perubahan dalam hukum atau kebijakan hukum yang mempengaruhi hak kekayaan intelektual, keamanan data, atau kebijakan ketenagakerjaan juga dapat berdampak signifikan pada operasi bisnis. Selanjutnya ada stabilitas ekonomi. Kestabilan ekonomi sebuah negara yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan moneter serta kondisi pasar tenaga kerja dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan kepercayaan investor. Selanjutnya ada subsidi dan dukungan pemerintah. Pemerintah memberikan subsidi atau dukungan finansial kepada industri atau perusahaan tertentu yang dapat mempengaruhi persaingan pasar dan profitabilitas. Banyak faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis. Salah satunya adalah lingkungan politik, baik lokal maupun internasional. Perubahan kebijakan dan undang-undang pemerintah bisa menjadi tantangan bisnis. Faktor-faktor politik yang mempengaruhi sebuah bisnis antara lain yaitu ada birokrasi, tingkat korupsi, kebebasan PR, dan kontrol perdagangan. Faktor politik berikutnya adalah stabilitas sebuah pemerintahan. Ketidakstabilan pemerintah dalam sebuah negara berdampak besar pada bisnis yang beroperasi di pasar global, seperti sebuah kudeta dan kerusuhan umum yang bisa memberikan gangguan aktif bisnis yang tentunya bisa jadi kerugian besar untuk sebuah perusahaan. Jadi di sini ada lingkungan ekonomi. Jadi sistem ekonomi adalah organisme sosial melalui cara masyarakat memperoleh penghidupannya. Sebuah elemen yang ada di negara kita itu bisa mencakup dalam suatu sistem ekonomi. Ada faktor-faktor ekonomi yang meliputi pertama yaitu ada kenaikan biaya bahan baku. Yang kedua, masuknya pasar dari persaingan baru. Yang ketiga ada anggaran terakhir. Yang keempat, perubahan kebijakan di luar negeri. Yang kelima, ketersediaan dana investasi saat ini. Yang keenam, kinerja ekonomi, perekonomian domestik dan dunia. Ada tingkatan lingkungan ekonomi, antara lain lingkungan mikroekonomi dan lingkungan makroekonomi. Berikutnya ada manajemen strategik dengan topik analisis lingkungan internal. Dalam menganalisis lingkungan internal perusahaan, dalam hal ini kekuatan dan kelemahan perusahaan, dua langkah besar yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah identifikasi komponen variabel internal, dan yang kedua adalah evaluasi variabel internal. Keunggulan dan kelemahan perusahaan biasanya dilihat dari fungsi bisnis perusahaan seperti fungsi pemasaran, fungsi produksi logistik, dan lain-lain.
Impact of Marketing Strategi atau bisa disingkat dengan PIMS. Dalam pendekatan PIMS, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat berdasarkan faktor-faktor strategis yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya return of investment atau bisa dikenal dengan ROI. Berikut ada 7 pendekatan, yaitu 7S. Yang pertama ada struktur. Jadi struktur ini merujuk pada struktur organisasi, yaitu bagaimana tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang didistribusikan dalam sebuah organisasi. Struktur ini bisa hierarkis, matriks, atau berbasis fungsional, tergantung pada cara organisasi mengatur dirinya untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua ada strategi. Strategi ini merupakan rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup pilihan-pilihan tentang di mana organisasi ingin berada di masa depan, bagaimana tujuan tersebut, dan bagaimana persaingan di pasar. Dan selanjutnya ada staff. Staff ini mengacu pada orang-orang atau karyawan dalam organisasi. Ini mencakup jumlah, keterampilan, pengalaman, dan budaya kerja dari individu-individu yang membentuk kekuatan kerja organisasi. Yang selanjutnya ada style, merujuk pada gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. Ini mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku yang dijunjung tinggi dalam sebuah organisasi, serta bagaimana kepemimpinan dan manajemen berinteraksi dengan karyawan dan bagaimana mereka mempengaruhi budaya perusahaan. Dan selanjutnya ada sistem, merupakan prosedur dan proses dalam organisasi yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasi sehari-hari. Dan yang selanjutnya ada skill. Skill merupakan keterampilan dan kompetensi khusus yang dimiliki oleh individu-individu dalam organisasi. Dan yang terakhir ada share values, merujuk pada nilai-nilai inti, keyakinan atau prinsip-prinsip yang dipegang bersama oleh seluruh anggota organisasi. Jadi pendekatan 7S menekankan pentingnya integrasi yang baik antara semua elemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Ketika semua elemen 7S saling terkait dan berjalan sejalan, organisasi memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal, dan memperkuat keunggulan kompetitifnya. Baik, sekian materi cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.